Brasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Falahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jamaah salat Id Al-Adha Masjid Jami' Taqwa Nanjar yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bersama-sama kita memperingati Id Al-Adha Al-Mubarak. Di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan hari raya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengenang apa-apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam dari pelajaran hidup yang amat indah, yang amat agung dan mulia, di mana Ibrahim sebagai seorang hamba telah memberikan contoh yang benar-benar amat agung dengan mempersembahkan seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya bahkan keluarganya teruntuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya pada dirinya. Ternyata dia tidak sayang-sayang untuk mempersembahkan dirinya demi mempertahankan keimanannya, keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mencoba dirinya dengan memerintahkan dirinya untuk meninggalkan istrinya dan putranya yang baru didapatkan setelah usia lanjut
Anak yang diidam-idamkan, yang dirindukan, yang didapatkan pada usia tua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan memerintahkan dirinya untuk membawa sang anak bersama sang ibu, bukan di tempat yang ramai bertuan, tapi di padang yang tak bertuan, yang sekarang dikenal dengan kota suci Mekah. Tidak terdapat tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak terdapat air, tidak terdapat tumbuhan, bahkan tak ada seorang pun manusia yang pernah menghuni tempat tersebut. Ternyata Ibrahim alaihi salatu wassalam tanpa bimbang dan ragu, dengan penuh kepasrahan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sang istri dan anak di tempat tersebut. Diiringi dengan doa yang betul-betul indah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan keluarga kami di tempat yang tidak terdapat tumbuhan, tidak terdapat jejak-jejak kehidupan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami. Yang pertama diminta oleh Ibrahim, bantulah mereka agar mereka selalu menegakkan salat, agar mereka dapat selalu menjalin hubungan yang harmonis antara mereka dengan dirimu ya Allah, melalui salat yang kau perintahkan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Permintaan yang kedua, jadikanlah hati manusia condong, dekat, simpati dan cinta kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan anugerahkanlah bagi mereka dari berbagai macam rezekimu, dari berbagai macam buah-buahan agar mereka dapat bersyukur kepadamu. Doa yang dipanjatkan Ibrahim bagi keluarganya di padang yang tak bertuan, di tempat yang tidak terdapat jejak kehidupan. Semua ini menunjukkan benar-benar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Ibrahim pada saat tersebut dapat menyaksikan hari-hari yang akan datang di mana tempat tersebut akan menjadi tempat yang paling ramai di dunia, yang paling dirindukan oleh mereka-mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadirin sekalian permohonan Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pertama, agar dirinya dan anak-anak keturunannya senantiasa dapat mendirikan salat. Sebagaimana doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat. Demikian pula anak-anak keturunanku. Wahai Tuhanku, terimalah doa yang aku panjatkan kepadamu. Kita lihat hadirin sekalian, apabila salat bukan merupakan hal yang penting, tak mungkin Ibrahim berulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya maupun anak keturunannya untuk dapat mendirikan salat. Apabila seorang betul-betul menjaga salatnya, hubungannya dengan baik bersama Allah, maka seluruh kehidupannya akan terpelihara dan baik. Tapi mereka-mereka yang melalaikan salatnya, yang mengabaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kehidupannya akan porak-poranda. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dirinya menjalani kehidupannya tanpa uluran tangan dan bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan bala bantuan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, yang membantu seorang hamba untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang berat. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala bantuannya, akan melapangkan kehidupannya, akan menunjukkan jalannya, akan membentengi dirinya dari berbagai macam ancaman yang mengancam dirinya, bahkan dari tipu daya syaitan. Maka tak heran Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kalian jadikan sabar dan salat sebagai bala bantuan kalian dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini. Bersabar sambil menantikan rahmat dan pertolongan Allah, dan tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi benteng bagi kita semua, dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menepati janji-janjinya bagi hamba-hambanya yang menjaga hubungannya dengan baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran hadirin sekalian, dengan kepasrahan Ibrahim hingga puncaknya ketika Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih sang putra dengan tangannya sendiri, ternyata sang anak tanpa ragu-ragu berkata kepada orang tuanya, "Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menjumpai aku dari orang-orang yang bersabar." Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan penuh kepasrahan. Sang anak pun menerima ketentuan Allah. Ketika pisau diletakkan pada leher sang anak, suatu digerakkan untuk memutuskan lehernya, menyembelihnya. Ternyata hadirin sekalian, pisau tak dapat memotong sang anak karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Ibrahim pada apa yang dicintai dalam hidupnya. Dari mulai kehidupannya, keluarganya, sampai sang putra, tanpa ragu-ragu Ibrahim dan anaknya dengan penuh kepasrahan mempersembahkan hidup mereka teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peringatan hari raya Idul Adha ini, di mana pada hari raya ini dan hari tasyrik berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita semua untuk mempersembahkan kurban yang paling kita cintai dalam hidup ini. Apabila Ibrahim telah mempersembahkan sang putra Ismail, coba kita bertanya pada diri kita, apa yang kita akan persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, dari apa yang paling kita cintai? Sedangkan kambing yang kita sembelih ataupun sapi hanya merupakan simbol dari kesediaan kita, kesiapan kita untuk berkorban, mempersembahkan yang paling kita cintai dalam hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang tak terhingga bagi hamba-hambanya yang rela untuk mempersembahkan kehidupannya bagi Allah yang telah menganugerahkan baginya seluruh kehidupan dan nikmat-nikmat yang berada pada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam baiat yang Allah turunkan dalam kitabnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Baiat ini bukan hanya sekedar doa yang kita baca, tapi merupakan hadirin sekalian tekad dari dalam diri kita semua, kesiapan untuk mempersembahkan yang paling kita cintai dalam hidup ini hadirin sekalian teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, persembahan kita, hidup dan mati kita seharusnya hanya untuk Allah kita persembahkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan semua ini bagi kita semua. Oleh karena itu betapa indahnya hadirin sekalian apabila kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dapat betul-betul mencontoh dan mengikuti jejak langkah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diturunkan dalam kitab sucinya dan diterapkan dalam kehidupan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencatat hadirin sekalian cobaan dan ujian tersebut dalam kitab sucinya. Kemudian Allah menerangkan dengan kesuksesan, kelulusan Ibrahim dari ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirinya sebagai imam. Oleh karena itu tidak lahir seorang nabi setelah Ibrahim kecuali berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, "Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati
qala la yanalu ahdidz zalimin. Ceritakan kepada mereka wahai Rasulullah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Ternyata Ibrahim berhasil keluar sukses dari ujian tersebut pada apa yang tadi telah kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala langsung melantik Ibrahim sebagai imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka aku akan mengangkat dirimu sebagai imam wahai Ibrahim. Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah imamah ini pada anak-anak keturunanku. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim, tapi tidak seluruh anak keturunannya akan dijadikan sebagai imam. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Ibrahim, Allah berkata bahwa janjiku tidak akan berlaku untuk mereka-mereka yang berbuat aniaya dari anak keturunanmu. Maka dari anak keturunan Ibrahim yang beriman kepada Allah, yang berserah diri kepadanya, yang berjuang di jalannya, Allah mengangkat mereka sebagai imam. Maka dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahir Yusuf. Kemudian dari Bani Israel, yaitu anak-anak Yakub alaihi salatu wassalam, Allah mengangkat nabi demi nabi. Di antara mereka hadirin sekalian Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga yang terakhir Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Seluruhnya adalah keluarga Ibrahim dan anak keturunannya. Sedangkan yang terakhir, yang berasal dari putra beliau yang pertama Ismail, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi Ibrahim Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus bukan hanya untuk kaumnya, bukan hanya untuk bangsanya, bukan hanya untuk mereka yang hidup pada masanya, tapi Allah dengan tegas mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan para nabi sebelumnya. Apa-apa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka dalam peringatan hari raya Idul Adha ini Allah mengajak kita semua untuk belajar dari kisah kehidupan Ibrahim dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika Ibrahim pertama kali hadirin sekalian mengangkat tiang-tiang dari rumah yang didirikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekarang berada di kota suci Mekah, dan menjelaskan tujuan di balik semua itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Terangkan kepada mereka wahai Rasulullah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam memulai pembangunan Al-Ka'bah dari fondasi hingga tiang-tiangnya. Ibrahim bersama sang putra berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah persembahan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua dari hamba-hamba yang selalu berserah diri kepadamu. Demikian pula dari anak-anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Allah. Dan ajarkan kami manasik-manasik dan adab-adab untuk berkunjung ke rumahmu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ajarkanlah, tunjukkanlah kami adab-adab dan manasik berkunjung ke rumahmu, dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Setelah itu Ibrahim alaihi salatu wassalam memanjatkan doa hadirin sekalian yang kita rasakan berkahnya hingga saat ini. Rabbana
wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka penduduk Mekah seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka, dari anak keturunannya, yang membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat-Mu ya Allah, yang mengajarkan mereka Alkitab, demikian pula kearifan dan kebijaksanaan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan kehidupan mereka hingga mereka menjadi manusia-manusia yang suci, yang mulia, yang mencintai kebajikan, kemuliaan, memiliki akhlak dan pekerti yang luhur, dapat menjalankan tugas-tugas dan amanat khilafah mereka dengan sebaik-baiknya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tanpa kebersihan hidup, tidak mungkin hidup ini akan menjadi bersih. Tanpa kebersihan hidup kita hari ini sekalian, tidak mungkin bangsa, negara kita akan meraih kemuliaan, kejayaan maupun kemajuan. Nah, peran dari Nabi kita Muhammad SAW, di samping membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab, tujuan utama dari semua ini untuk mensucikan kita semua agar menjadi manusia-manusia yang selalu menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah, bekerja semata-mata untuk mengharapkan keridhaannya, dan dia rela untuk mengutamakan keridhaan Allah dari kepentingan pribadinya, keluarganya, sebagaimana yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Ibrahim dan ditunjukkan dalam pelajaran-pelajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah itu Allah menerangkan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada orang yang berpaling dari ajaran Ibrahim kecuali orang-orang yang tidak berakal. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kami telah memilih dirinya dalam kehidupan dunia dan di akhirat termasuk dari hamba-hamba kami yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata, wahai Ibrahim, serahkan seluruh jiwa ragamu, dia langsung berkata, aku pasrahkan seluruh hidupku teruntuk Allah Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anak keturunannya. Demikian pula Yakub. Mereka berkata seluruhnya kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian satu agama. Agama yang diridhoinya, agama yang akan mengantarkan kalian menuju keselamatan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir, yaitu al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Inilah hadirin sekalian agama yang diridhai Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah memilihkan bagi kita agama yang akan mempersatukan kita, mempersaudarakan kita semua dalam berserah diri kepada Allah, dan akan mengantarkan kita menuju kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan kejayaan. Tapi ternyata kita telah menggantikan agama kita dengan nama-nama yang bermacam-macam, yang tidak pernah dikenal oleh Allah, yang tidak pernah dikenal oleh nabinya, yang tidak dikenal oleh para sahabatnya. Kita meninggalkan agama yang diwariskan oleh Ibrahim bagi pengikut-pengikutnya maupun anak keturunannya. Demikian pula agama yang disampaikan oleh para nabi sebelum Ibrahim, dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang diridhainya, disempurnakannya, kita geser, kita singkirkan, kita ganti dengan nama-nama dan atribut yang bermacam-macam, yang memecah belah kita, yang mencerai-beraikan kita, yang melemahkan kita, yang membuat akhirnya kita menjadi mangsa-mangsa bagi bangsa-bangsa yang lain, dan mereka-mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, pada hari raya peringatan Idul Adha, marilah kembali hadirin sekalian kita mengenang, mengikuti dan menapak tilas apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim, yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh bukan hanya bagi kita, tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi, para rasul yang datang setelah beliau.
pada akhir suratul Hajj, sebagai penutup dari khutbah kita, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam satu ayat ini Allah memberikan bimbingan yang amat indah, menjelaskan peran kita dalam kehidupan ini. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian di hadapan Allah sebagai lambang ketundukan dan kepatuhan kita. Wasjudu sebagai lambang hadirin sekalian kerendahan kita dan ibadah kita semata-mata hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu. Waf'alul khair, lalu isilah lembaran kehidupan kalian dengan amal-amal kebajikan dan perbuatan-perbuatan mulia. Inilah hadirin sekalian merupakan peran kita dalam hidup ini. Tunduk kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, menghadapkan wajah kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah, kemudian kita mengerjakan amal-amal kebajikan yang akan menjadi hiasan bagi kita dan membuktikan inilah merupakan buah-buah dari keimanan kita semua. Tergantung keimanan seseorang akan terlihat buah-buahnya dalam kehidupan ini. Semakin teguh imannya, semakin dalam ma'rifatnya kepada Allah, semakin tulusnya dan ikhlasnya kepada Allah, akan terlihat karya-karya mulia dalam kehidupannya. Oleh karena itu bila kita menjumpai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi amal mereka buruk, sikap mereka terhadap sesama mereka tidak baik, bahkan menyebarkan fitnah, menghasut, memecah belah, menciptakan perpecahan dan permusuhan, ketahuilah bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Karena dalam kitab sucinya maupun dalam sunnah nabinya tidak terdapat ajaran semacam ini hadirin sekalian. Tapi inilah merupakan wahyu-wahyu syaitan yang berbungkuskan agama Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Tapi agama yang dibawa Rasulullah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan dengan tegas memerintahkan kita semua orang-orang yang beriman bersaudara, bekerja sama dalam kebajikan dan saling menyayangi, saling melindungi satu dengan lainnya. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Setelah Allah menerangkan tugas dan peran kita, rukuk, sujud, beribadah kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Lalu setelah itu Allah menyeru wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hidup ini hadirin sekalian menuntut dari kita perjuangan. Bukan hanya setengah-setengah, tapi berjuang dengan segenap jiwa dan raga kita. Maka berjuanglah kalian di jalan Allah. Bukan untuk mengumbar hawa nafsu kalian, bukan untuk mengejar angan-angan, cita-cita sebatas kehidupan dunia ini, tapi kita mempersembahkan dunia kita, hidup kita teruntuk Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang keuntungannya akan kembali kepada kita semua. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kalian di antara umat-umat yang lain, menjadikan kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia, menjadikan kalian umat yang terakhir tapi umat terdepan di hari kemudian nanti. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak adakan kesempitan dalam agama kalian. Agama kalian penuh kemudahan. Kesulitan datang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, tapi dari kita yang suka mempersulit diri kita sendiri. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim, sesuai dengan ajaran kakek kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Baik Allah, baik Ibrahim telah menamakan para pengikutnya dengan nama muslimin, bukan dengan nama sunniyin atau syi'iyin, salafiyin atau khalafiyin, muhammadiyin atau nahdiyin, tapi Allah persatukan kita semua dalam nama yang menyatukan kita dengan para nabi, para rasul sebelumnya, dengan nama muslimin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan memilih nama-nama yang tidak dikenal Allah, nama-nama yang tidak berhubungan dengan Rasulnya dan para nabi sebelumnya? Apa kita akan memilih nama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Maka mulai saat ini hadirin sekalian,
marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Allah. Bila orang bertanya tentang agama kita, kita katakan Islam dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan tambahkan nama-nama yang lain yang tidak dikenal oleh Allah, yang akan mencerai-beraikan kita, melemahkan kekuatan kita, menjerumuskan kita menjadi mangsa-mangsa bagi para penjajah yang akan menguasai bukan harta benda kita saja, termasuk kehormatan dan kemerdekaan diri kita semua. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Dalam hal ini kalian tidak perlu bingung. Allah telah menjadikan Rasul sebagai tauladan, saksi bagi kalian yang menunjukkan kehidupan Islam yang amat indah. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kalau kalian mencontoh nabi kalian, menjadikan nabi sebagai saksi akan keimanan keindahan Islam, maka kalian seharusnya menjadi saksi bagi umat manusia dengan amal kalian, dengan perjuangan kalian, dengan kepribadian kalian, dengan pekerti kalian. Baik kalian sebagai rakyat biasa, sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang, ataupun seorang pejabat yang beriman, seharusnya mereka membedakan perilaku mereka dengan orang-orang yang tak beriman. Wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakah. Maka tegakkanlah salat, keluarkan zakat kalian, wa'tasimu billahi maulakum, dan hendaklah kalian selalu berpegang teguh kepada Allah, kepada talinya, kepada agamanya. Fa ni'mal huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah pelindung kalian, pembela kalian, dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan pembela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuthabbita imanana wa islamana wa yakhtim lana bil husna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة والتوبة إليه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهدي بنا وانهج بنا يا ربنا سبيل أبينا إبراهيم وأبنائه من الأنبياء والمرسلين واسلك بنا يا ربنا هدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا يا ربنا حبك وحب نبيك وحب أهل بيته وحب أصحابه وحب أوليائك واجعلنا يا ربنا فيما بيننا متحابين متعاونين على البر والتقوى.
Allahumma lumma sya'thana wajma' syamlana wa aslih baina qulubina wa alif bainana wa wahhid sufufana waj'alna ya rabbana min ibadikal mujahidina fi sabilik al-mukhlisina laka dinana waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.